إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kajian kita masih dalam surah Ar-Ra'd insyaallah. Sekarang di ayat 19 sampai 24. Ala hadhihi niyya kulna salaha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bertanya dengan tentunya istifham ingkari. Bentuk pertanyaan yang bukan meminta jawaban, akan tetapi ini adalah bentuk pengingkaran sebenarnya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu yang merupakan kabar itu adalah kebenaran, sama seperti orang yang buta? Ya, tentu tidak. Ya, istifham ingkari, ya, sudah pasti jawabannya seperti itu, tentu tidak. Jadi apakah orang yang tahu bahwasanya yang diturunkan
kepada Nabi ini adalah merupakan yang sesuatu kebenaran, sama dengan orang yang buta. Allah nggak bilang sama dengan orang yang nggak tahu, tidak. Tapi ini terkadang memang orang bisa saja orang nggak tahu seperti itu. Tapi kalau ini yang Allah pertanyakan orang yang buta, artinya sebenarnya dia tahu, tapi hatinya ini buta, tidak mau tahu seperti itu. Nah ini afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Jadi bentuk pertanyaan yang bukan memerlukan jawaban, tapi di sini menunjukkan ya hal tersebut tidak sama. Ya, tidak sama orang yang tahu tentang bagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suatu kebenaran dengan orang yang buta hatinya. Artinya walaupun dia tahu, tapi dia nggak mau, dia tidak mau tahu. Ya, dia tutup hatinya seperti itu. Tentunya ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan ya, bagaimana keutamaan mereka yang mengetahui dan mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup ayat ini dengan mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya ya, yang hanya mengambil pelajaran adalah mereka-mereka yang memiliki hati nurani, ya, yang memiliki al-lub, ya, ulul albab, arti yang memiliki hati nurani atau yang memiliki hati dan akal sehat seperti itu. Mereka itulah orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan siapa itu ulul albab, ya. Orang-orang yang benar-benar menggunakan akal sehatnya, ya, berpedoman mengikuti hati nuraninya seperti itu. Allah sifati di sini alladzina yufuna bi ahdihim. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudun minal mitsaq. Yaitu orang-orang ulul albab yang memiliki akal sehat, yang memiliki ya, hati nurani, ya. Adalah mereka-mereka yang yufuna bi ahdillah, yang memenuhi ya, janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perjanjian dengan Allah, ya, baik itu perjanjian pada saat kita di alam arwah atau pada saat ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sepertinya itu adalah ya, merupakan janji kita kepada Allah ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah ikrar kita. Kita mengikat perjanjian dengan Allah. Ya, tentunya perjanjian ini ya, orang ulul albab mereka penuhi janjinya dengan Allah. Ya, janji juga ini janji dengan manusia juga itu merupakan janji yang disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perjanjian dengan manusia, orang yang berakal sehat, ya, memiliki hati nurani, pasti mereka ini juga memenuhi janjinya kalau berjanji kepada manusia, ya. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak ya, merusak perjanjian tersebut atau membatalkan perjanjian tersebut. Nanti akan diuraikan ya, masing-masing sifat ini. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan ciri berikutnya dari ulul albab adalah mereka-mereka yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Ya, menghubungkan silaturahim, baik itu menghubungkan yang pertama, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
ya, ilallah, ya, berhubungan dengan Allah, ya, termasuk ketika seorang yang melakukan ibadah salat itu dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau berhubungan juga di sini apa yang Allah perintahkan, ya menghubungkan silaturahim dengan kedua orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan sesama muslimnya, atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu juga bagian dari menghubungkan silaturahim. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Jadi ciri yang berikutnya dari ulul albab adalah mereka yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Wa yakhshawna rabbahum. Ciri berikutnya adalah mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka. Ya, khasyah, ya, rasa takut kepada Allah yang menimbulkan rasa kehusyuan dan ketundukan, juga kepatuhan kepadanya. Wa yakhafuna su'al adab, su'al hisab, dan mereka khawatir, mereka takut akan hisab yang buruk. Ya, seperti di ayat yang lalu sudah diterangkan, ya, bagaimana orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu akan mendapatkan su'ul hisab. Ya, su'ul hisab artinya hisab yang buruk. Nah, ini orang-orang ulul albab ini salah satu sifatnya mereka khawatir, ya, mereka takut akan mendapatkan hisab yang buruk nanti di yaumil qiyamah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ciri berikutnya adalah mereka yang sabar. Ya. Ketika mereka, ya, memenuhi janjinya kepada Allah, janjinya kepada manusia, tidak membatalkan perjanjian itu, biasanya, ya, banyak godaannya di dalam menjalankan, ya, amanah yang Allah berikan maupun amanah yang diberikan oleh umat kepadanya. Ya, biasanya banyak sekali gangguan dan rintangan. Ya, begitu juga ketika melakukan hubungan silaturahim, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dengan silaturahim, itu memerlukan kesabaran. Ya, banyak godaannya. Oleh karena itu, ciri berikutnya adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Itu, dan mereka yang sabar, ya, di dalam, ya, mencari keridhaan Tuhan mereka. Begitu juga ciri berikutnya adalah wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Ya, bukan hanya mengerjakan tapi mendirikan, ya, seperti yang sering kita terangkan makna surah makna dari iqamus shalah, yaitu bukan hanya melaksanakan gerak-gerik dan ucapan-ucapan di dalam salat, akan tetapi, ya, di samping itu diiringi dengan mudawamah, dengan kehusyuan, dengan ketundukan kepada Allah, dan juga diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi berikutnya, bukan saja mereka itu melakukan hubungan baik dengan Allah dengan melakukan salat, tapi juga mereka melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Kemudian ciri berikutnya dari ulul albab adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak, ya, keburukan dengan kebaikan. Jadi bukan saja, ya, mereka sabar, ya, memaafkan, tapi mereka balas keburukan dengan kebaikan. Ya, ini adalah suatu sifat orang-orang yang bertakwa. Di samping Allah sebutkan wal kadhimin al ghaidha
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan saja ya, dia kendalikan amarahnya, dia tahan amarahnya, tapi dia juga memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Bukan itu saja, bahkan dia berbuat baik kepada mereka. Ini wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Wa yadra'una sayyi'ah bil hasanah. Artinya mereka tolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar. Setelah Allah sebutkan ciri-ciri mereka, ciri-ciri ulul albab tersebut, Allah sebutkan bagaimana akibat dari perbuatan mereka itu, hasil akhirnya. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan uqbad dar, itu artinya balasan balasan yang baik di akhirat nanti, atau memiliki tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu? Kesudahan yang baik tersebut adalah jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan memasuki surga, ya, surga Adan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga, ya, dan berikut orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan mereka. Ya, jadi mereka akan berkumpul. Ini adalah bagian dari kenikmatan dan keutamaan yang akan mereka dapati. Bukan saja mereka sendiri yang masuk, tapi juga bagaimana ke dalam surga Adan ini, ya, orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka ikut masuk dalam surga tersebut, mengumpul dengan mereka. Kalaupun misalnya ada orang tuanya yang derajatnya lebih rendah, Allah angkat derajat mereka tanpa menurunkan derajat yang lebih tinggi seperti itu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat kemudian masuk, ya, memberikan penghormatan kepada mereka dari setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat kalian bima sabartum, disebabkan kalian telah bersabar. Ya, bersabar di dalam menjalankan, ya, apa-apa yang disebutkan di atas. Fa ni'ma uqbad dar, maka sungguh ini adalah sebaik-baiknya tempat kesudahan itu, sebaik-baiknya akhir dari kesudahan tersebut. Kita akan baca tafsirnya. Al-abwabu tsamaniyah lil jannati wa sifatu ulil albab. 8 pintu bagi syurga dan juga sifat-sifat ulil albab. Tatahaddatsu hadhil ayatu an sirati ulil albab wa sifatihim al-hasanah. Ayat ini berbicara tentang perjalanan ulul albab dan sifat mereka yang baik. Wa fiha takmilun lil bahth as-sabiq, dan ini dalam ayat ini terdapat penyempurnaan atas penjelasan atau pembahasan di ayat yang lalu. Fil ayatil ula min hadhil majmu'ati istifhamun inkari. Di ayat yang pertama dari kumpulan ayat ini terdapat istifham inkari. Ya. Yaitu afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Ya. Wa hadza wasfun ra'iun. Ini adalah pensifatan yang menarik, ya. Jadi apakah orang yang mengetahui bahwasannya yang diturunkan kepada engkau adalah merupakan kebenaran, itu sama dengan mereka-mereka yang buta? Ya, ini adalah pensifatan yang menarik. Fahu alam yaqul afaman ya'lamu anna hadzal Qur'an alal haqqi kaman la ya'lam. Allah tidak mengatakan apakah orang yang tahu bahwasanya Al-Quran ini berada dalam kebenaran sama dengan orang yang tidak tahu. Allah tidak bertanya seperti itu. Bal qala kaman huwa a'ma. Tapi Allah mengatakan apakah orang yang tahu bahwasanya ini adalah kebenaran
ya, bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran, sama dengan mereka-mereka yang buta. Allah tanya seperti itu. Wa hadhi isyaratun latifatun ila annahu minal muhal alla ya'lama ahadun bihadhil haqiqah. Ya, dalam hal ini terdapat isyarat yang halus, ya, bahwasanya mustahil, ya, seorang itu tidak tahu tentang kebenaran ini. Ya, tentang kebenaran Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran, ya, dipaparkan dan orang mendengarkannya, pasti dia akan tahu ini adalah kebenaran. Tapi banyak orang, ya, yang tidak mau tahu begitu. Inilah orang yang buta hatinya. Jadi ini sebagai isyarat bahwasanya minal muhal, mustahil, alla ya'lama ahadun bihadhil haqiqah. Ada orang mustahil, ada orang yang enggak mengetahui tentang hakikat ini. Illa ayyakuna amal qalbi. Kecuali kalau dia memang buta hatinya. Orang yang buta hatinya, dia menutup hatinya, ya, dari ingin mengetahui kebenaran, itulah yang tidak akan tahu tentang kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu, Allah pasti akan memberikan bimbingan petunjuk, ya, kepada mereka-mereka yang ingin mencari kebenaran. Biasanya itulah yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang nggak mau sama sekali, walaupun kebenaran tersebut dipaparkan di hadapan matanya, nggak akan ada gunanya. Al-Quran dibacakan kepadanya setiap saat, ya, nggak akan berguna baginya. Bahkan sampai Rasulullah pun yang bacakan tetap hanya nggak berguna. Karena mereka nggak mau, ya, mencari kebenaran. Itu, ya, seperti Rasulullah bacakan ayat-ayat Quran kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka nggak mau beriman seperti itu. Ini yang orang yang disebutkan a'ma, orang yang buta, ya, a'mal qalb. فكيف يمكن لإنسان يمتلك أعينا سليمة ولا يرى نور الشمس. Mu'allif menggambarkan bagaimana mungkin seorang yang memiliki mata yang sehat, kemudian dia tidak melihat cahaya matahari. Wa hadzal Qur'anu kasyams. Al-Qur'an ini seperti matahari. Ya, artinya terang benderang begitu jelas. Walidzalika yaji'u fi nihayatil ayati qauluhu ta'ala innama yatadzakkaru ulul albab. Oleh karena itu datang di akhir ayat ini firman Allah, hanya saja yang akan mengambil pelajaran adalah ulul albab. Al-albab jam'u lubbin bimakna jauharus syai'. Kata albab bentuk jamak dari lub, artinya jauhar, intinya dari jauharus syai', inti dari sesuatu. Wa yuqabilu ulul albab ulul jahli wal ama. Yes. Opposite atau kebalikan dari ulul albab adalah ulul jahli wal ama, orang yang bodoh dan buta. Inna hadhihi al-ayah wa kama yadhhabu ilaihi ba'd al-mufassirin tahuthu an-nas ala talab al-ilmi wa muharabatil jahl. Sungguhnya ayat ini sebagaimana juga pendapat para sebagian mufassir menganjurkan semua manusia untuk mencari ilmu dan memerangi kebodohan. Li'annaha ta'uddul fardal faqidal ilmi kaman huwa 'ama. Karena ayat ini menganggap orang yang tidak berilmu itu sama seperti orang yang buta. Tsumma bayyana sirata ulil albab min khilali dzikri sifatihimul hamidah. Kemudian ayat ini menjelaskan perjalanan ulul albab, ya, melalui sifat-sifat mereka, melalui penyebutan sifat-sifat mereka yang terpuji. Wasifatul ula, sifat yang pertama dari ulul albab, ma asyarul Qur'anu ilaihi wafa'ahum bil ahdi wa adamu naqdihim lahu. Yaitu sifat yang pertama bagi ulul albab adalah
apa yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, bagaimana mereka itu memenuhi janji mereka dan tidak membatalkan atau menyalahi janji mereka. Walladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudun al-mitsaq, ya. Bukan walladzina, alladzina, ya. Karena ini wawunya enggak ada, ya. Jadi siapa itu ulul albab? Innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, ini alladzina kan isim mausul dan kalimat sesudahnya itu sebagai sering digunakan itu adalah sebagai sifat, ya, sifat. Sama seperti ketika mau tahu siapa itu al-muttaqun, ya, siapa itu orang-orang yang bertakwa. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah sifat dari al-muttaqun. Siapa orang yang mendirikan salat, ya, seperti ini. Alladzina hum fi salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum dan seterusnya. Itu, ya, adalah merupakan penggambaran dari atau sifat dari, ya, kalimat yang sebelum alladzina, seperti itu, ya. Jadi kedudukannya, ya, sebagai sifatnya isim mausul dan kalimat sesudahnya. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yatadzakkaru ulul albab, kemudian langsung Allah menyebutkan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ya, yaitu mereka-mereka yang memenuhi janji dengan Allah dan juga tidak mengingkari janji tersebut. Tidak mengingkari, ya, perjanjiannya. Tidak mengingkari atau membatalkan, ya, merusak perjanjiannya. Inna ahdallahi lahu ma'nan wasih. Pengertian yufuna bi'ahdillah. Bi'ahdillah ini, ahdallah ini memiliki makna yang luas. Wa yashmalul uhudal fitriyah allati ahadu biha rabbahum kal fitrati ala tauhid wa hubbil haqqi wal adalah. Ya. Artinya memenuhi janji Allah. Janji Allah ini maksudnya apa? Yaitu bisa ini memiliki makna yang luas. Ya, mencakup juga perjanjian, ya, secara fitri. Yang mana mereka itu berjanji kepada Tuhan mereka kal fitrati ala tauhid, seperti fitrah untuk bertauhid kepada Allah, wa hubbil haq, cinta kepada kebenaran, wal adalah, dan juga cinta kepada keadilan. Ini maksudnya sesuai dengan janji manusia di alam arwah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya, ya, mengatakan bala syahidna. Tentu saja kami bersaksi. Nah, ini, ya, kesaksian kita ini, syahadah kita, ya, di alam arwah, nah, itu juga merupakan, ya, bentuk perjanjian kita. Ini yang tertanam dalam nurani. Ya. Oleh karena itu nurani setiap manusia, ya, itu bertauhid kepada Allah. Nurani setiap manusia cinta kepada kebenaran. Nurani setiap manusia cinta kepada keadilan, cinta kepada kejujuran, seperti itu. Nah, ini, ya, mereka-mereka yang tetap berpegang, ya, janji, ya, terhadap ini, mereka adalah ulul albab, ya. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah persaksikan mereka atas diri mereka. Jadi diangkat sumpah, diangkat janji setiap keturunan Nabi Adam ini. Alastu bi rabbikum. Ini sama seperti ketika seorang, ya, masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebenarnya dia
memperbaharui janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. An taqulu ay alla taqulu yaumal qiyamah, agar supaya nanti hari kiamat kalian enggak akan tidak mengatakan oh saya sih enggak tahu tentang hal ini, saya lalai tentang hal ini, tidak. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian agar supaya kalian enggak beralasan oh yang musyrikan dulu bapak-bapak kami cuma ngikutin, nggak bisa. Karena setiap kalian sudah diangkat perjanjian satu persatu. Ya, seperti itu. Nah ini yang pertama makna ahdullah, ya, bisa al-ahdul fitriyah tadi. Juga wal mawathiqul aqliyah allati yudrikal insan min khilal at-tafkir wa at-ta'aqqul li 'alamil wujud. Dan juga perjanjian secara akal. Ya, artinya dengan akal, anugerah akal yang Allah berikan ketika dia membaca tanda-tanda ayat-ayat Allah di alam ini, ya, yang biasa dia pahami ketika dia berpikir ya, tentang alam semesta ini, wal mabda wal ma'ad, dan tentang ya prinsip manusia, penciptaan manusia, wal ma'ad, dan kembalinya manusia nanti di akhirat. Ya, itu juga bagian dari perjanjian. Ya, artinya orang yang membaca ayat-ayat Allah, memahami kebenaran, kemudian dia ingkari, nah itu berarti juga dia mengingkari ahdullah. Yang tadi ya termasuk juga al-uhud al-fitriyah tadi. Jadi ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga termasuk dia memperbaharui perjanjiannya dengan Allah, ya. Wa tashmalu kadzalika al-uhud asy-syar'iyyah. Ya, dan ini juga ahdullah ini mencakup juga perjanjian-perjanjian secara syariah, ya. Wa hiya ma'ahadur rasul alaihi min at-ta'atil awamir al-ilahiyyah wa tarkal ma'asi wad dhunub. Yaitu apa yang mereka janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk taat atas perintah-perintah ilahi dan meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ya, ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga sebenarnya kita berjanji kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk taat mengikuti syariatnya. Wa tashmalu hadhil majmu'ah kadzalika al-wafa bil ahdi bainal afrad. Dan mencakup juga kalimat yufuna bi ahdillah ini, yaitu mencakup perjanjian antar individu, antar kita, antar sesama manusia. Ya, berjanji ya dalam suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya. Seperti yang sekarang dikukuhkan dengan perjanjian dibuat akte misalnya dengan notaris, itu sebenarnya ya secara keimanan perjanjian antara kita, ya, itu adalah merupakan perjanjian yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi. Ya, jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa aufu bil ahdi. Penuhilah janji. Ya, alif lamnya ini ahdiyah. Ya, perjanjian macam-macam. Perjanjian apa? Dengan Allah kah? Dengan Rasulullah kah? Ya, dengan sesama manusia kah? Ini ya, masuk di sini. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya perjanjian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perjanjian yang diangkat sumpah dengan sumpah di atas kepalanya Al-Qur'an untuk menjalankan amanah seperti itu, mengemban amanah yang dibebankan oleh rakyat, yang dititipkan oleh rakyat. Ya, ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup al-ahda bil ahdi bainal afrad. Lianna Allah Subhanahu wa taala awsa biha, karena Allah berwasiat tentang hal tersebut.
bal tadkhulu dimnal wafa'i syar'i wal mitsaqil aqli. Bahkan ini juga termasuk dalam kategori memenuhi janji secara syariat maupun perjanjian secara akliyah. Jadi seperti itu ya. Yufuna bi ahdillah, ini mencakup semua itu. Yang kedua, sifat kedua adalah min sifati ulil albab, dari sifat ulil albab adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. La najidu sighatan awsa'a min hadhihi fi hadzal majal. Enggak kita dapati suatu ungkapan yang lebih luas ya, dalam masalah ini ya. Fal insanu lahu silatun wa rawabit katsirah. Manusia ini memiliki hubungan dan kaitan yang banyak. Silatuhu ma'a rabbih, hubungannya dengan Tuhannya. Wa ma'al anbiya wal qada, dengan para nabi dan para pemimpin. Wa rawabituhum al asdiqa wal jiran wal aqriba wa ma'a kullin nas. Dan juga ikatannya dengan teman-temannya, tetangganya, kerabatnya, dan bahkan semua manusia. Karena manusia ini adalah makhluk sosial ya, yang memiliki banyak hubungan. Wal ayatu ta'muru an tuhtarama hadhil silat. Dan ayat ini memerintahkan agar hubungan-hubungan ini dihormati, ya, dijaga. Wa tanha an ayyi amalin yuaddi ila qat'i hadhihi silat warawabit, ya, warawabit. Dan ayat ini melarang ya, melarang segala perbuatan yang akan mengakibatkan terputusnya hubungan-hubungan ini. Ya. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Ini juga kalimatnya begitu komprehensif ya. Wal insan fil haqiqati laisa munzawiyan au munfakkan min alamil wujud. Manusia pada hakikatnya bukanlah makhluk yang ya, termarginalkan, ya, terpisah dari alam ini. Bal tahkumu kullu wujudihi as-silata war-rawabit. Bahkan ya, segala ya, atau bal tahkumu kulla wujudihi as-silatu war-rawabit. As-silatu fa'il dari tahkum ya. Tapi ya, segala eksistensinya ini dihukumi oleh hubungan-hubungan dan ikatan-ikatan. Wa min jami'i hadhihi silah wa min jumlati hadhihi silah, di antara hubungan-hubungan tersebut adalah yang pertama silatuhu billahi subhanahu wa ta'ala, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati idza ma qata'aha al-insan tuaddi ila halakihi kama fi intifa'in nuril misbah fi halati qat'i at-tayyaril kahrubai anhu. Hubungan dengan Allah ini yang mana tatkala manusia itu mencoba memutuskannya, seorang manusia memutuskan hubungan ini dengan Allah, ini akan berakibat kepada kebinasaannya. Ya, seperti contohnya, analoginya seperti ya, padamnya cahaya lampu ketika terputus dari aliran listrik. Ya, lampu ini akan padam ketika aliran listrik kita putus. Begitu juga seorang ya, yang memutuskan hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin ini, ya, maka dia akan binasa. Seperti itu. Wa ala hadha fa inna hadhihi as-silata at-takwiniyah bainal insan wa rabbih yajibu an tatba'uha silatun bi awamirihi wa ahkamihi min haitsu at-ta'ati wal 'ubudiyyah. Oleh karena itu hubungan ya, secara takwini ini antara manusia dengan Tuhannya, ya, hendaklah ya, atau wajib untuk diikuti ya, hubungannya itu dengan hubungan secara perintah-perintahnya, ya, dengan mengikuti perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, yaitu dengan cara taat dan pengabdian kepadanya. Itulah bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Yaitu dengan kita mengikuti perintah-perintahnya, ya, dan hukum-hukumnya dan taat, ya, kita mengabdi kepadanya.
ini adalah bentuk penghubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya. Oleh karena itu Allah perintahkan kita salat, dan kewajiban salat ini adalah kewajiban yang enggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya. Karena ini Allah ya yang Maha Rahman Rahim ini menginginkan agar supaya kita ini ibarat listrik, ibarat lampu, agar supaya kabelnya ini jangan putus gitu. Terus ada hubungan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, ya, perintah salat adalah perintah yang tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan, ya, seperti itu. Ya, kecuali bagi wanita, ya, memang itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan, ya, ketentuan Allah ketika mereka misalnya datang bulan itu tidak diwajibkan sholat. Tapi ya bukan berarti terputus sama sekali dengan Allah. Hatinya tetap harus, ya, walaupun dia tidak melaksanakan ibadah sholat, hatinya harus, ya, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang pertama, yang kedua, silatuhu bil anbiya'i wal a'imma alaihi salam. Ya, ala asas annahum qadatun lil bashariyati wa qat'uha yu'addi bil insani ila ad-dhalali wal inhiraf. Yang kedua adalah hubungannya dengan para nabi dan para pemimpin, yang mengikuti nabi sebetulnya. Ala asas, ya, ini, ya, atas dasar atau kenapa harus mengikuti a'immah tadi? Ya. Annahum qadatun lil basyariyah. Kenapa mengikuti para nabi, para a'immah? Ya, karena dasarnya mereka adalah para pemimpin bagi manusia ini. Wa qat'uha, dan memutuskan hubungan dengannya, yu'addi bil insan ila dhalal wal inhiraf. Ya, akan mengakibatkan manusia itu terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya. Karena itu Nabi, ya, Allah utus, ya, dan juga para imam, ya, para ulama yang mengikuti para nabi tersebut juga termasuk, ya, mereka, kita harus selalu mengadakan hubungan, ya, agar supaya tidak terjadi penyimpangan dan tidak terjatuh dalam kesesatan. Yang ketiga, silatuhu bil mujtama' kaffah wa khususan bidzawil huquqi alihi amthal ab wal wal aqriba. Yang ketiga adalah hubungannya dengan masyarakat semuanya, terutama mereka-mereka yang memiliki hak kepadanya, ya, seperti kedua orang tua dan juga kerabat-kerabatnya. Ya, yang keempat, silatuhu bi nafsih, ya, hubungannya dengan dirinya, min haitsu annahu ma'murun bi hifdhiha wa islahiha wa takamuliha, ya, dari segi bahwasanya dia itu diperintahkan untuk menjaga dirinya, ya, memperbaikinya dan terus, ya, menyempurnakannya, ya, seperti itu. Inna iqamata ayyi silatin min hadhihi silat, sungguhnya menegakkan, ya, hubungan-hubungan ini, hiya fil waqi'i misdaqun lil ayah, itu adalah pada hakikatnya menjadi realisasi dari ayat di atas, yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Itu mereka menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Wa qat'uha qat'un lima amarallahu bihi ayyusala. Memutuskan hubungan tersebut berarti memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi an tusala wa la tuqta. Ya, wala bi an tusala wa la tuqta, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya hubungan-hubungan ini dihubungi dan tidak diputuskan. Wa bil idafati ila ma qulna fa hunaka ahaditsun waridah bi khususi hadhihi al-ayah yattadhihu minha anna al-murada al-qarabatu marratan
ya, wa marratan al-imamah wa ala rasul alaihi wassalatu wassalam wa marratan ukhra kullul mu'minin. Ya, dan sebagai tambahan di sana terdapat hadis-hadis yang warid mengenai ayat ini, yang dari sana menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengannya terkadang dimaksud adalah menghubungkan kerabat, terkadang juga kepada imam, keluarga Rasul, dan kepada setiap kaum mukminin. Faqad ja'ani al-Imam As-Shadiq alaihi salam fi tafsir al-ayat qala qarabatuka. Ya, ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq tentang menafsirkan ayat ini, kemudian beliau mengatakan qarabatuka, ya, yang maksud dihubungi adalah kerabat kamu. Wa anhu aidan, juga di dalam kesempatan yang lain, ya, beliau mengatakan nazalat fi rahimi ali Muhammad wa qad yakunu fi qarabatik, ya. Turun tentang ayat ini tentang keluarga Nabi Muhammad dan juga tentang kerabat kamu. Wa min at-tarif annahu alaihi salam yaqulu fi nihayatil hadits fala takunanna mimman yaqulu li syai' annahu fi syai'in wahid, ya. Dan uniknya beliau pun mengatakan di akhir hadits ini, fala takunanna mimman yaqulu li syai' annahu fi syai'in wahid, ya. Maka janganlah kamu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang mengatakan tentang sesuatu bahwasanya sesuatu itu ada pada sesuatu yang sama, ya. Ini maksudnya, ya, makna ini menunjukkan kalimat ini adalah sesuatu memiliki makna yang luas, ya. Jadi alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala memiliki makna yang luas, bukan hanya maknanya satu. Wa hadhil jumlatu isyaratun wadhihah il ma'anil wasi'atil Qur'an. Ini kalimat ini mengisyaratkan sebagai isyarat yang jelas tentang makna yang luas bagi Al-Qur'an Al-Karim. Wa anil Imam As-Shadiq fi haditsin tsats yaqulu huwa silatul imam fi kulli sanatin ay bil mal bima qalla aw kathur thumma qala wa ma uridu bidzalika illa tazkiyatukum. Dan juga beliau mengatakan ini adalah hubungan kepada para a'immah di setiap tahun dengan harta baik yang sedikit atau banyak, dan aku tidak menginginkan hal tersebut kecuali adalah kesucian kalian. Itu riwayat-riwayatnya. As-sifatu tsalitsah war rabi'ah. Kemudian sifat yang ketiga dan keempat dari ulul albab. Min sirati ulil albab hiya qauluhu ta'ala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka dan juga takut akan hisab yang buruk nanti di yaumil qiyamah. Lima'rifati bainal khasyati wal khawf al-mutaqaribani fil ma'na yaqul ba'du. Untuk mengetahui perbedaan antara khasyah dan khaf yang begitu berdekatan dalam makna, ya, sebagian mengatakan al-khasyah ila hiya halatul khawfi ma'ahtiramit tarfil muqabil wa ma'al ilmi wal yaqin. Kata khasyah di sini, sebagian mengatakan arti khasyah di sini adalah suatu kondisi rasa takut yang disertai dengan penghormatan. Penghormatan pihak yang dihadapinya itu. Wa ma'al ilmi wal yaqin, dan rasa takut ini juga diiringi dengan dengan ilmu dan keyakinan, ya. Walidzalika 'addaha al-Qur'an al-Karim min khususiyatul ulama haitsu yaqul, oleh karena itu Al-Qur'an al-Karim, ya, mengkategorikannya termasuk rasa khasyah ini termasuk ciri daripada ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, ulama yang benar-benar memiliki rasa takut dengan disertai penghormatan kepada Allah, dan juga rasa takutnya didasarkan kepada ilmu dan keyakinan.
ولكن بالنظر إلى استخدام القرآن الكريم لكلمة الخشية مرات كثيرة يتضح لنا أنها تأتي بمعنى الخوف وتستعمل معها بشكل مترادف. Akan tetapi dengan memperhatikan penggunaan Al-Quran untuk kalimat khasyah ini yang berulang kali dalam Al-Quran, menjadi jelas bahwasanya arti khasyah juga bisa bermakna khauf, ya, wa tusta'malu ma'ha bi syaklin mutaradif, dan itu juga digunakan bersertanya dengan bentuk yang merupakan kalimat mutaradif, ya, kalimat sinonim gitu ya. As-soal, di sini ada pertanyaan, idza kana al-khaufu min al-khaliqi huwa nafsul khaufi min hisabihi, fama huwa al-farqu baina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jika rasa takut, ya, dari Allah, takut kepada Allah maksudnya Al-Khaliq, pencipta, huwa nafsul khaufi min hisabi, itu sama dengan takut kepada hisabnya. Apa kalau gitu, apa perbedaan antara kalimat yakhshawna rabbahum dengan yakhafuna su'al hisab? Jawabannya adalah innal khaufa min Allah subhanahu wa ta'ala laisa mulzaman daiman ayyakuna khaufan min hisabihi wa iqabihi. Sungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan, itu tidak selalu mengharuskan itu, atau tidak berkaitan selalu begitu, mulzam, ya, lazim, ya, dengan takut dari hisabnya dan iqabnya. Bal innal 'azamatal ilahiyah wal ihsas bil 'ubudiyah lahu tujidu halatan minal khaufi fi qulubil mu'minin. Bahkan keagungan Allah dan perasaan pengabdian kepadanya itu juga dapat menghadirkan suatu kondisi rasa takut di dalam hati, ya, setiap kaum mukminin. Bi ghaddin nadhari 'anil jaza' wal iqab, ya, dengan menutup mata, tanpa melihat maksudnya al jaza' wal iqab. Wal ayah 28 min surah Fatir qad tushiru ila hadzal ma'na, dan ayat yang ke-28 dari surah Fatir, ya, ini mengisyaratkan hal tersebut, ya. Jadi seperti itu. Soalun, ada pertanyaan berikutnya. Hunaka soalan akhar yata'allaqu bi su'il hisab. Ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan su'il hisab, hisab yang buruk. Wa huwa hal min as-sahih anna hunaka zulmun fi muhasabatil afrad, yaitu apakah benar berarti terdapat di sana kezaliman, ya, kalau seorang itu dihisab. Wal jawabu qad taqaddama al jawabu an hadha as-su'ali qabla iddati ayatin min hadhihi al-ayah. Jawabannya, ya, telah berlalu atas pertanyaan ini, ya, pada ayat-ayat sebelum ini, ya. Wa qulna annal murad huwa at-tadqiqus syadidu fil hisab. Yang dimaksud di situ adalah, maksudnya soal hisab adalah ketelitian yang dahsyat, ya, di dalam menghisab. Artinya yang begitu teliti menghisabnya. Min duni afwin, tanpa ada kemaafan, atau tasamuhin, atau toleransi. Wa dzakarna aidan haditsan fi hadzal sadad, dan kita juga sudah menyebutkan hadis tentang hal ini. Jadi itu hisab yang detail, teliti, tanpa ada toleransi, ya, seperti itu. Nah, ini tentunya bagi mereka-mereka yang di dunianya juga suka seperti itu. Suka bagaimana ketil, ya, di dalam menorek kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, menuntut haknya seperti itu. Ya. Ya, sampai hal-hal yang terkecil seperti itu. Padahal ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya as-sifatul khamisah. Ya, panjang, ya. Sifat yang kelima, min sifati ulil albab al-istiqamatu fi muqabili jami'il masyakil allati yuwajihuha al-insan fi masirati at-ta'ati wa tarkil ma'siyah. Sifat yang berikutnya dari ulul albab adalah istiqamah. Konsisten, ya, istiqamah,
ya, di dalam menghadapi semua kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam perjalanan ketaatannya dan di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga di dalam jihadil a'da, ya, berjuang menghadapi musuh, wa muharabatidz zulmi, memerangi kezaliman, wal fasad, dan kerusakan, wasabru fi mardatil khaliq, dan sabar di dalam mencari keridhaan al khaliq. Walidzalika yaqulu ta'ala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka-mereka yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhan mereka. Laqad asyarna miraran ila mafhumil istiqamah allati hiyal ma'na al-wasi' lis-sabr. Sudah kita isyaratkan berkali-kali tentang pemahaman istiqamah, yang mana itu merupakan makna yang luas dari kesabaran. Ya, istiqamah adalah keteguhan di dalam kesabaran itu sendiri, ya. Konsistenan di dalam kesabaran itu sendiri. Amma makna al-ibarah wajha rabbihim faqad tushiru ila ahadi ma'nain. Adapun makna dari wajh ibtigha'a wajhi rabbihim itu mengisyaratkan kepada dua makna. Yang pertama, kalimatul wajhi fi hadhil mawarid ta'ni al-'azamah. Kalimat wajah dalam konteks-konteks yang seperti ini itu memberikan makna keagungan, ya, kebesaran. Kama naqulur ra'y as-sha'ib wal muhim hadza wajhur ra'y. Sebagaimana kita katakan kepada pendapat yang benar, yang tepat, yang penting, hadza wajhur ra'y. Ini adalah ini baru pendapat, ini pendapat yang tepat gitu. Bi'tibari anna al-wajha yumathil syakla adh-dhahir wal muhim lisyai'. Karena dengan anggapan kan wajah itu menggambarkan bentuk yang nyata, ya, dan yang penting bagi sesuatu. Kama fi wajhil insan, sebagaimana pada wajah manusia, alladzi yu'tabaru ahammu juz'in min jasadihi, yang merupakan wajah itu adalah dianggap sebagai bagian terpenting dari jasadnya. Wa fihi yaqa'us sam'u wal basaru wan nutqu, dan di wajah itu juga ada pendengaran, penglihatan, dan alat bicara. Itu yang pertama, makna dari kata wajah. Yang kedua, al-wajhu huna bimakna ridhal khaliq. Ya, al-wajhu juga diartikan di sini sebagai keridhaan Allah pencipta. Jadi ibtigha'a wajhi rabbihim maksudnya adalah ibtigha'a ridha rabbihim. Nah, gitu. Fahum yasbiruna 'alal mihani wal masyakil li jalbi mardatillah. Mereka itu orang-orang ulul albab ini adalah orang-orang yang sabar menghadapi cobaan, berbagai kesulitan untuk meraih keridhaan Allah. Fasti'malul wajhi bihadzal ma'na bisababi anna al-insana 'indama yuridu ay yajliba ridha syakhsin yum'inu an-nadhara fi wajhi. Ya, penggunaan kata wajah di dalam makna ini disebabkan, ya, kalau manusia ketika ingin menarik keridhaan seseorang misalnya, ya, yum'inun nadhara fi wajhi. Dia akan memandang orang tersebut, ya, dengan seksama seperti itu. Kalau orang pengen mendapatkan keridhaan, kan dilihatin orang itu. Wa 'ala dzalika fa huwa yasta'malul kinayati 'ani syai'. Atas dasar itu, ya, maka kalimat ini digunakan untuk kiasan atas segala sesuatu, ya, yaitu kata wajhillah, jadi dikiaskan kepada tadi keridhaan Allah. Wa ala ayyati halin fa inna hadhil jumlata tubayyinu anna kulla sabrin wa amalin khairin takunu lahu qimatun 'indama yusbihu liwajhillah. Bagaimanapun juga, sungguhnya kalimat ini menjelaskan bahwa setiap kesabaran, setiap amal yang baik itu memiliki nilai ketika itu hanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, indama yusbihu liwajhillah, hanya ketika itu menjadi karena Allah. Wa ayyu amalin akhar yaqa'u tahta ta'thirir riya' wal ghurur la qimata lahu mutlaqan. Amal apapun, ya, yang itu terjadi di bawah pengaruh riya, ya, dan ghurur, ketertipuan, ya, atau kesombongan, itu la qimata lahu mutlaqan, itu tidak ada nilainya sama sekali.
Yaqulu ba'dul mufassirin innal insana yasbiru marratan likay yaqula anhu an-nas inna hadha kathirul istiqamah. Sebagian mufassir menerangkan, terkadang manusia itu bersabar satu kali supaya orang berkata kepadanya, oh ini orang sangat istiqamah ini, kathirul istiqamah. Wa ukhra li khasyatihi ayyaqulu anhu annahu qalilus sabr. Yang lainnya li khasyatihi, karena takutnya dia, ya, orang-orang akan mengatakan bahwasanya oh dia sedikit nggak sabaran gitu ya. Jadi terkadang orang begitu. Jadi dia melakukan sesuatu supaya dibilang oh dia ini orang yang istiqomah. Atau terkadang dia khawatir kalau jangan sampai ntar orang mengatakan oh saya nggak sabar nih dikerjain itu. Aw yasbiru hatta la yashmata bihil a'da. Atau dia bersabar karena supaya agar dia tidak dicemooh oleh musuh. Atau ya'lamu an la fa'idata minal jaza. Bersabar karena dia tahu nggak ada faedahnya dia berkeluh kesah. Kullu hadhil umur wan niyat la tadkhulu dhimna kamalil insan. Semua perkara ini tidak akan masuk dalam lingkup kesempurnaan seorang manusia illa idza kanat khalisatan liwajhillah. Hanya saja apabila kecuali dia itu hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, kalau tujuannya hanya ingin dikatakan orang apa semuanya, oh ingin dibilang oh ntar nggak sabar atau apa, ya maka itu nantinya akan sia-sia. Tapi kalaupun ada kekhawatiran tadi, ya, tapi dia tetap mengharapkannya khalisatan liwajhillah, itu baru itu adalah bagian dari kesempurnaan. Fahuwa yasbiru wa yastaqimu. Dia bersabar dan istiqamah. Li'annahu ya'lamu anna ayya faji'atin aw musibatin la hikmatun wa dalil. Ya, dia bersabar dan beristiqamah karena dia tahu bahwasanya segala sesuatu hal yang insidental, hal yang mengejutkan dia, hal yang merisaukan dia atau musibah bagi dia itu pasti ada hikmah dan ada dalilnya. Wala yaqulu ma yasqitur rabb, dan dia tidak mengucapkan apa yang membuat murka Tuhannya. Fa hadha as-sabru huwal ma'na biqauli ta'ala. Inilah kesabaran ya yang disebutkan dalam firman Allah, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan keridhaan Allah. As-sifatu sadisah, sifat yang keenam, in sifatihim hiya wa aqamus shalah, yaitu mereka mendirikan salat. Raghma anna iqamatus shalah hiya misdaqun lil wafa' bi ahdillah. Walaupun bahwasanya mendirikan salat adalah sebagai bukti dari memenuhi janji Allah, wa kadzalikal misdaq al-baris li hifdzi ma amara Allah bihi ayyusala, dan juga sebagai ya misdaq, sebagai bukti atau sebagai realisasi yang sangat menonjol dari menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dihubungi. Wa misdaqun lis-sabri wal istiqamah, itu juga sebagai bukti atau sebagai manifestasi dari kesabaran dan keistiqamahan. Walakin hunaka ba'du masadiqi tilkal mafahimil kulliyah aktsaru ahammiyatan min masiril insan. Walakin hunaka ba'du masadiqi tilkal mafahim, akan tetapi di sana pun terdapat sebagian manifestasi dari pemahaman-pemahaman tersebut yang bersifat umum yang lebih penting dari dalam kehidupan manusia. Fa hadhil jumlah wal jumlah allati ba'daha tusyiru ila dzalik. Kalimat ini dan kalimat sesudahnya nanti mengisyaratkan hal tersebut. Ayu syai'in ahammu min hadza, yaitu apa yang lebih penting dari ini. Innal insana yujaddidu ahdahu wa silatahu billahi subhanahu wa ta'ala sabahan wa masa'a. Yaitu sungguhnya manusia, dia senantiasa memperbaiki perjanjiannya dan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala pagi dan petang. Wa yatafakkaru bi'azamatil khaliqi wa yad'uh. Dia senantiasa
berpikir akan keagungan Tuhannya, penciptanya, dan senantiasa berdoa kepadanya. Wa yutahhiru nafsahu minadh-dhunub, senantiasa dia membersihkan dirinya dari dosa. Wa yartabitu bil haqqil mutlaq, dan dia senantiasa berhubungan dengan hak yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Na'am, fa inna salata laha kullu hadhil athar wal barakat. Iya, sungguhnya salat ini ya memiliki semua dampak dan keberkahan-keberkahan ini. Ya, semua athar dan keberkahan ini. Thumma yubiyyinus sifat as-sabi'ah, kemudian Allah menjelaskan sifat yang ketujuh dari ulul albab. Li du'atil haqqi haitsu yaqul, bagi para penyuruh kebenaran, di mana Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik sir maupun alaniyah. Wa hadhil ayatu laysatil wahidah allati tushiru ila mas'alatil infaq aw zakah ba'da dzikris shalah. Ini ayat bukan ayat satu-satunya yang mengisyaratkan tentang masalah infak atau zakat setelah penyebutan salat. Ya. Fa katsirun minal ayati tushiru ila hadzal taraduf. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada kesamaan ini. Jadi selalu dikaitkan ya antara mendirikan salat langsung dikaitkan dengan menunaikan zakat atau berinfak. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, selalu seperti itu. Fa wahidatun tuhkimus silata bainal abdi wa rabbih, ya, wa tsaniyah bainal ibad. Yang pertama adalah ya menggambarkan memperkuat tuhkimus silah, memperkuat hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua antara hamba itu sendiri, antara hamba dengan hamba. Maksudnya salat adalah hubungan, memperkuat hubungan dengan Allah. Kalau infak adalah memperkuat hubungan antara sesama hamba Allah. Wal jumlatu mimma razaqnahum, kalimat mimma razaqnahum tashmalu kullal ataya minal amwali wal ulumi wal quwwati wal jah. Kalimat mimma razaqnahum, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka infakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Itu mencakup segala pemberian Allah, anugerah Allah, minal amwal, baik itu harta, wal ulum, ilmu, wal quwwah, kekuatan, wal jah, kedudukan. Wal infak kadzalika yashmalu jami'a hadhil ab'ad. Kata infak juga itu mencakup semua sisi-sisi ini. Wal ibaratu sirran wa alaniyah. Ungkapan kata sir wa alaniyah di sini isyaratun ukhra ila hadhil haqiqah. Itu juga merupakan isyarat tentang apa kenyataan ini, wahia anna infaqahum yatimmu bisyaklin madrus, yaitu bahwasanya infak mereka itu berlangsung dengan sangat teliti, bisa dipelajari ya. Fataratan yakunu sirran, ya, terkadang itu bisa secara rahasia, wa yatarattabu alaihi atharun kabir, dan itu akan berdampak atau memiliki dampak yang sangat besar. Wa dzalika fil halati allati tujibu ay yuhfadha fiha ma'ul wajhi lit tarafil akhar. Ya, yaitu pada kondisi-kondisi di mana ya, di sana mengharuskan dijaga air muka seseorang. Ya, jangan dibikin malu ya. Berikanlah infaknya itu, ya, sedekahnya atau zakatnya itu sedekahnya itu secara rahasia supaya orang itu jangan malu ya. Au tasunu at-tarfal munfiq minar riya, atau bahkan juga itu akan melindungi pihak yang memberi infak itu dari riya ya. Kalau sedekah sir itu akan terhindar dari riya karena dia lakukan secara diam-diam, enggak ada yang melihat, sehingga ini akan selamat dari sifat riya. Wa marratan yakunul infaqul alani aktsaru ta'tsiran. Terkadang juga infak secara terang-terangan itu memiliki dampak atau pengaruh yang besar. Wa dzalika fil halati allati tad'u al-akharin likay yata'assau bi hadzal 'amal al-khair wa yaqtadu bihi. Yaitu pada kondisi mana? Pada kondisi
ya, yang itu akan mengajak orang lain, menyuruh orang lain agar supaya mengikuti ya, amal yang baik ini dan mencontohnya seperti itu. Fa yakunu sababan likatsirin min amal khair, maka ini menjadi sebab akan banyaknya amal khair. Ya, ketika kita berikan bantuan kepada misalnya kepada Palestina atau kepada yang terkena bencana ya, itu dan menganjurkan orang lain ikut ya, karena kalau kita doang yang bantu tentunya bantuannya nggak cukup seperti itu. Nah, ini penting sekali ya dicontohkan ya, secara terang-terangan seperti itu. Dan tetap harus tujuannya bukan riya. Wa min huna yattadhihu anna al-Qur'an al-Karim yudaqqiqu fi amal al-khair bi syaklin kabir. Atas dasar ini menjadi jelas bahwasanya Al-Qur'an al-Karim ya, benar-benar teliti dalam ya, amal kebaikan bi syaklin kabir, dalam bentuk yang sangat besar, artinya sangat teliti di dalam memperhatikan amal-amal kebaikan ini. Walaysa faqat fi aslil amal, bukan saja dalam inti amalnya tersebut, bal hatta fi kaifiyati tanfidhi, bahkan sangat teliti dalam cara melaksanakan amal tersebut. Jadi bukan hanya berbicara tentang amalnya saja, tapi ya, tentang caranya juga diperhatikan. As-sifatu tsaminah, sifat yang ke-8 wal akhirah, yang terakhir, hiya qaulu ta'ala wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Itu mereka menolak kebaikan, keburukan bil hasanah, dengan kebaikan. Wa ma'na hadhil ibarah annahum lam yaktafu bit taubati wal istighfari faqat 'inda irtikabihim adz-dzunub. Makna ungkapan ini ya, salah satu maknanya adalah bahwasanya mereka itu tidak hanya cukup bertobat dan beristighfar saja ketika melaksanakan dosa. Bal yadfa'unaha kadzalika bil hasanat. Bahkan mereka mendorongnya itu juga dengan kebaikan. Ala miqdari tilka dzunub, ya, sekadar atau seukuran dosa tersebut. Hatta yutahhiru anfusahum wal mujtama bima'il hasanat, sehingga mereka bisa membersihkan diri mereka dan masyarakat mereka dengan air kebaikan. Yadra'una mudhari' dara'ah ala wazni zara'ah bimakna dafa'ah. Kata yadra'un ini fi'il mudhari' dari kata dara'ah ya, sewazan dengan zara'ah, artinya dafa'ah. Yadra'un ada yadfa'un ya, mencegah gitu ya. Wa yahtamilu fi tafsir ayat annahum ya, dan juga ada kemungkinan arti tafsir yang kedua tentang ayat ini bahwasanya annahum la yuqabiluna sayyi'a bis-sayyi', bahwasanya mereka itu tidak membalas keburukan dengan keburukan ya, keburukan orang lain dibalas dengan keburukan lain. Bal yas'auna min khilali ihsanihim lil musii'in ya, bahkan mereka berusaha melakukan kebaikan mereka kepada orang yang berbuat buruk. Ayyaj'aluhum yu'iduna an-nadhara fi mawaqihim, sehingga mereka itu bisa ya membaca ulang, artinya memikirkan ulang tentang sikap mereka. Ketika mereka berbuat buruk lalu dibalas dengan kebaikan, itu membuat mereka berpikir ulang seperti itu tentang sikap mereka. Kama naqra'u fil ayat 34 min surah Fussilat, qaulahu ta'ala, sebagaimana kita baca ayat ke-34 dari surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan. Ya, arti tolaklah dengan cara yang terbaik. Bukan saja hasan tapi ahsan, yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Dengan sikap tadi membalas keburukan dengan yang terbaik. Ya, maka tahu-tahu orang yang ada di antara kamu permusuhan dengan dia, ya, itu berubah menjadi seolah-olah dia adalah teman yang sangat cinta, yang sangat sayang. Ini ya, dengan kebaikan seperti itu banyak sekali apa yang dilakukan oleh Rasul yang asalnya orang membencinya berubah menjadi sangat menyayangi seperti itu. Ini pengaruh bagaimana idfa' billati hi ahsan tadi.
Wa fi nafsil waqti laysa hunaka ma'niun min anna al-ayat tushiru ila hadzainil ma'nayain. Ya, ini bukan berarti ini menjadi halangan ayat di atas mengisyaratkan kepada dua makna tadi. Jadi makna dari wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah bisa maksudnya adalah artinya seorang yang berdosa kemudian dia bertobat, kemudian dia ikuti dengan amal yang baik, ya, bukan hanya bertobat, dia juga berbuat baik. Dan juga bisa bermakna bagaimana ya, seorang itu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan seperti itu. Seperti apa yang diperintahkan oleh ayat 24 dalam surah Fussilat tadi. Kama asyarat ilaiha al-hadithul islamiyah, sebagaimana diisyaratkan juga oleh hadis-hadis Islam, ya, maksudnya dalam hadis, maksudnya fil hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz bin Jabal, ya, dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Muadz bin Jabal, idza amilta sayyi'atan fa'mal bi janbiha hasanatan tamhuha. Kalau kamu melakukan keburukan, maka lakukanlah perbuatan baik sebagai penghapus keburukan tersebut. Juga dari Imam Ali alaihissalam, qal atib akhaka bil ihsani ilaihi wardud syarrahu bil in'ami alaihi. Ya. Ini ungkapan unik sekali dan indah, ya. Atib, Imam Ali mengatakan atib akhaka bil ihsani ilaika. Ya, artinya tegur saudara kamu dengan kamu berbuat baik kepadanya. Ya, atib, tegur, persalahkan dia, artinya tegurnya dengan cara berbuat baik kepadanya. Wardud syarrahu, tolak kejahatannya, bil in'ami alaihi, dengan memberikan artinya kenikmatan kepadanya. Memberikan sesuatu nikmat kepadanya. Wala budda huna min iltifat ila hadhihi nuqtah. Dan kita harus memperhatikan poin ini. Wa hiya anna hadhihi al-ahkam akhlaqiyah takhussul halata allati yahsulu fiha ta'thirun al-akharin. Yaitu bahwasanya hukum-hukum tentang akhlak ini khusus pada kondisi-kondisi yang mana di situ akan berdampak kepada orang lain. Wa hunaka qawaninun wa ahkamun jazaiyah waridah fit tasyri'il islami li mu'aqabatil musyi'in. Tapi di sana tetap ada hukum-hukum, ya, hukum-hukum jazaiyah, hukum-hukum pidana, ya, yang datang dalam syariat Islam untuk menghukum orang-orang yang jahat, ya. Ini pada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang seperti itu. Tapi kan ada kondisi lain, seorang yang nggak bisa dibaikin, tapi dia harus dihukum seperti itu. Ya, biasanya orang-orang yang nggak berakal gitu, ya mesti dihukum seperti itu. Tapi orang yang berakal, ya, jangankan dibuat baik saja, kita disinggung saja dia sudah paham. Ada istilah al-aqilu takfihil isyarah. Orang yang berakal itu cukup kita kasih isyarat saja. Ya, tapi orang yang tidak berakal mesti takfihil asa. Dia baru bisa berubah kalau dihukum dengan tongkat seperti itu. Al-ayatul ukhra, ayat yang lain, tuwaddihu hadhil aqibah, menjelaskan tentang akibat ini. Oh, belum, ya. Wa ba'da ma dzakara al-Qur'an al-Karim as-sifat ats-tsamaniyah li ulil albab. Setelah Allah menyebutkan atau Al-Qur'an menyebutkan sifat yang 8 ini bagi ulil albab. Asyara fi nihayatil ayah ila aqibati amrihim haitsu yaqulu ta'ala. Ya, Al-Qur'an mengisyaratkan di ayat terakhir akibat dari perkara mereka itu. Di mana Allah mengatakan ulaika lahum uqbad dar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan, ya, tempat yang baik di dalam akibat dari perbuatan mereka. Al-ayatul ukhra tuwaddihu hadhil aqibah. Ayat yang lain menjelaskan akibat tersebut. Akibatnya apa? Yaitu jannatu adni yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu akibat akhir mereka, perbuatan mereka adalah mereka mendapatkan surga yang mereka masukinya, dan juga termasuk orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka. Wa syai'ul ladzi yukmilu hadhihi ni'am al-kabirah wal la mutanahiyah. Suatu yang menyempurnakan nikmat ini yang tiada taranya, nikmat yang besar ini. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu. Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah baiknya balasan yang akibat dari perbuatan yang baik ini. Fahadhis salamatu ja'at ba'da ma sabartum. Keselamatan ini datang setelah kesabaran kalian ala syada'id, atas kesulitan-kesulitan, wa tahammaltumul mas'uliyatal jisam wal masaib, dan setelah kalian menanggung tanggung jawab yang besar dan juga musibah-musibah. Walakum huna kamilut tuma'ninati wal aman, bagi kalian di sini mendapatkan puncak atau kesempurnaan dari ketenangan dan keamanan. Fala harba wala niza, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian. Wa kullu syai'in yabtasimu lakum, segala sesuatunya tersenyum untuk kalian. Warahatul khaliyah minal mata'ib, dan semuanya akan merupakan kesenangan yang sunyi dari kesulitan dan kecapean. Di sini huna mu'addatun lakum, ini semuanya disediakan untuk kalian. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari atau tafsir dari ayat 19 sampai 24. Nah, ini masih ada buhutnya, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.